Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Rosilawati, nomor pokok mahasiswa 2013-010148. Baiklah, di sini saya melakukan praktikum yang ketiga yang berjudul Mengenali Hewan Invertebrata atau Serangga dan Gejala Serangan pada Tanaman Budidaya. Baiklah, mari kita simak videonya. Baik, di sini ada hama kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros. Klasifikasi dari Oryctes ini dari kelasnya yaitu serangga, ordo Coleoptera, famili Scrabidae, kemudian genusnya Oryctes dan spesiesnya Oryctes rhinoceros L. Morfologi dari Oryctes ini dari sayapnya terdiri dari dua pasang, di mana sayap depannya mengeras dan tidak memiliki pena sayap yang disebut dengan elytra. Kemudian tipe mulutnya ini penggigit dan pengunyah. Serta Oryctes ini memiliki 3 pasang kaki dan berwarna hitam, panjang tubuhnya berkisar 30-57 mm dan lebar 14-21 mm. Selanjutnya siklus hidup dari Oryctes. Siklus hidup Oryctes ini cukup lama, yakni 4-9 bulan. Biasanya Oryctes betina akan meletakkan telurnya di tempat-tempat yang banyak mengandung bahan organik, daun busuk, batang busuk. Seperti yang saya temukan ini, saya menemukannya di bekas batang pohon kelapa sawit yang sudah melapuk. Kemudian metamorfosa dari Oryctes ini bertipe sempurna atau holometabola, di mana perkembangannya melalui stadia telur, larva, kepompong atau pupa yang bisa disebut dengan gendon, kemudian imago atau dewasa. Baik, selanjutnya gejala serangan dari hama Oryctes. Oryctes ini biasanya menyerang tanaman kelapa sawit yang baru ditanam atau tanaman yang belum menghasilkan. Oryctes ini menyerang dengan cara memakan tunas kelapa yang belum membuka. Kita bisa melihat gejala serangannya dengan cara ketika pelepah daun muda yang sudah membuka, di situ terlihat dengan jelas potongan pelepah yang berbentuk seperti huruf P. Selanjutnya, teknik pengendalian hama Oryctes. Teknik pengendalian ini ada beberapa, seperti teknik pengendalian secara kultur teknis. Pengendalian ini secara sanitasi, di mana sanitasi merupakan metode pengendalian yang efektif untuk memutus siklus hidup dari kumbang tanduk ini. Kemudian, pengendalian secara mekanik. Pengendalian ini dengan cara memungut larva yang ada di batang pohon yang sudah melapuk. Baik, hama yang selanjutnya itu ulat graya atau Spodoptera litura. Klasifikasi dari ulat graya ini familinya Noctuida, genusnya Spodoptera, kemudian spesiesnya Spodoptera litura. Kemudian siklus hidupnya metamorfosis bertipe sempurna atau holometabola. Perkembangannya melalui stadia telur, larva, kemudian pupa, dan kemudian imago atau dewasa. Gejala serangannya biasanya ulat ini menyerang tanaman sawit, tomat, jagung, dan lain-lain. Kemudian untuk cara pengendaliannya itu dengan cara menggunakan insektisida pada hama terpadu. Kemudian rotasi tanaman untuk memutus siklus hidup dari hama ulat graya ini. Selanjutnya yaitu belalang atau Disosteria carolina. Klasifikasi dari belalang ini dari familinya Acrididae, genusnya Disosteria, kemudian spesiesnya Disosteria carolina. Siklus hidup dari belalang ini bertipe tidak sempurna atau hemimetabola, yaitu dari telur, nimpa, hingga dewasa atau imago. Kemudian gejala serangannya ini belalang biasanya memakan daun-daunan hingga sobek dan berlubang-lubang yang lebar. Kemudian cara mengendalikan belalang ini dengan cara pengendalian secara kultur teknis atau pembajakan pada lahan. Kemudian secara hayati yaitu memanfaatkan predator alami seperti tawon, semut, dan burung. Kemudian secara kimiawi yaitu pemberian insektisida. Baik, hama yang selanjutnya yaitu hama penggulung daun pisang atau Erionata trax. Klasifikasi dari hama ini dari familinya yaitu Hesperidae, kemudian genusnya Erionata dan spesiesnya Erionata trax. Siklus hidup dari hama ini hidupnya berkisar 5-6 minggu.
metamorfosenya bertipe sempurna atau holometabola, yang perkembangannya melalui stadia telur, larva, kepompong, dewasa, atau imago. Kemudian, gejala serangan dari hama ini menyerang daun pisang dan kemudian menggulung daunnya. Jika terjadi serangan berat, daun bisa habis hingga menyisakan pelepah daun saja yang penuh dengan gulungan daun pisang. Teknik pengendaliannya dengan cara mekanis, yaitu mengambil gulungan daun pisang dan kemudian memusnahkannya. Secara hayati atau biologi, yaitu pemanfaatan predator alami seperti burung gagak, kutilang, dan pemanfaatan parasitoid telur. Baik, hama yang selanjutnya ulat api atau Parasa lepida. Ulat api banyak sekali jenisnya, tetapi yang saya ambil ini yaitu ulat api yang berjeniskan Parasa lepida. Sebelumnya mohon maaf, ulat ini sudah berubah warna, tapi sudah saya identifikasi bahwasanya ulat ini berjeniskan Parasa lepida. Baiklah, klasifikasinya dari famili Limacodidae, genusnya Parasa dan spesiesnya Parasa lepida. Kemudian siklus hidup dari ulat ini berkisar 59 hari. Ini tergantung dengan lingkungannya. Kemudian tipe metamorfosenya itu bertipe sempurna atau holometabola, yang perkembangannya melalui stadia telur, larva, pupa, dan kemudian dewasa atau imago. Kemudian gejala serangan dari hama ini yaitu hama ini menyerang dengan cara menggerogoti daun kelapa sawit dari bagian bawah hingga menjadi lidi. Teknik pengendaliannya dengan secara mekanis, yaitu mengambil dan memusnahkan ulat api ini. Kemudian secara kimiawi, yaitu pemberian insektisida.